Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kali ini kita akan mulai berlatih untuk soal-soal di mata kuliah kecerdasan buatan. Terutama di bagian konsep kecerdasan buatan ya, dari materi 1 sampai dengan materi 7. Jadi hari ini kita mulai berlatih satu-satu. Nah, teman-teman di sini silahkan untuk kita bersama-sama ya untuk berlatih, mencoba untuk menelaah, menganalisis soalnya, kemudian kita coba jawab bersama-sama ya. Insya Allah semoga setelah kita latihan soal ini, maka nanti insya Allah bisa lebih memahami materi dan konteks serta konsep dari kecerdasan buatan sehingga nanti bisa lebih siap untuk di materi pertemuan selanjutnya. Oke, ini dia latihan soal yang pertama. Yaitu apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Nah, di sini kita punya 5 opsi pilihan. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia. Kemudian ada lagi ilmu komputer yang mempelajari cara membuat mesin cerdas. Kemudian di sini ada teknologi yang mengandalkan kecerdasan manusia. Berikutnya ada penggunaan komputer untuk menganalisis data. Dan yang berikutnya adalah kecerdasan buatan itu sistem yang mampu memecahkan masalah dengan cepat. Nah, di sini bisa dilihat ya, kecerdasan buatan itu adalah konsep berpikirnya manusia atau ilmunya supaya membuat mesin atau sistem itu memiliki kecerdasan atau bisa bersikap seolah-olah manusia karena dia memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau kita lihat di sini apakah dia merupakan kemampuan mesin, apakah dia ilmu komputer, teknologi atau penggunaan komputer atau sistem. Nah, di sini kecerdasan buatan merupakan yang mana kalau menurut kalian? Berikutnya, dalam konteks kecerdasan buatan, masalah itu didefinisikan sebagai apa? Yang pertama di sini ada situasi, kemudian tantangan yang dapat dipecahkan, kemudian sekumpulan data yang belum diproses, atau perilaku alami dari mesin cerdas, atau merupakan kompleksitas lingkungan yang sulit dijelaskan. Jadi teman-teman, masalah itu adalah suatu keadaan ya, di mana kenyataan itu kadang-kadang tidak sesuai harapan, itu masalah, sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi kita akan lihat di sini, dia merupakan situasi, ataukah dia akan menjadi tantangan, atau dia akan jadi sekumpulan data saja, atau dia perilaku. Nah, dari perilaku ini mungkin nanti bisa menjadi kompleksitas lingkungan, tetapi sekali lagi, masalah itu ada di yang harus dikerjakan gitu. Nah, apakah dia situasi atau tantangan? Di sini ya. Jadi masalah itu hanya dua. Dia apakah berupa situasi yang memerlukan pengetahuan manusia atau dia tantangan. Tapi di sini konteksnya adalah di kecerdasan buatan. Kalau di konteks kecerdasan buatan, bukan kecerdasan alami ya. Kalau kecerdasan alami, dia akan membutuhkan pengetahuan manusia. Tetapi kalau di konteks kecerdasan buatan, maka diperlukan logika berpikir dari komputer. Berikutnya, di sini ada lingkungan cerdas atau intelligent environment dalam kecerdasan buatan. Hal itu merujuk pada apa? Apakah sistem komputer, lingkungan fisik, strategi pencarian, penggunaan kecerdasan buatan, atau kumpulan algoritma? Nah, di sini kata kuncinya adalah lingkungan yang merujuk pada kemampuan manusia. Nah, kemudian
Tetapi di sini ditulis pula dalam kecerdasan buatan. Artinya teknologi seperti apa yang harus ada di kecerdasan buatan sehingga dia punya intelligent environment seperti manusia. Jadi bisa dilihat kembali apakah dia sistem komputer yang memanfaatkan teknologi terbaru atau dia lingkungan fisik yang diperkaya dengan teknologi sensor dan komputasi, atau dia strategi pencarian terstruktur untuk mengoptimalkan solusi, atau dia penggunaan kecerdasan manusia dalam prosesnya analisis data, atau dia merupakan komponen algoritma untuk penalaran logis. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilihat kembali, merujuk pada apa kalau di intelligent environment. Jadi biasanya kalau di kecerdasan buatan, teman-teman harus melihat dulu teknologi apa yang digunakan di kecerdasan buatannya. Berikutnya, di sini kita punya teknik pencarian buta atau blind search ya. Dan itu mengacu pada apa? Apakah pendekatan pencarian berbasis pengetahuan atau metode pencarian tapi tanpa memperhatikan solusi akhir, atau dia algoritma pencarian yang tidak menggunakan informasi target, atau penggunaan heuristik untuk mempercepat pencarian, atau dia pencarian yang hanya mengandalkan keberuntungan atau sistemnya trial error, teman-teman. Nah, di sini blind search itu artinya pencarian yang kita tidak memiliki informasi sebelumnya, tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada gejala sebelumnya. Ini kita hanya ingin menemukan solusi seperti apa yang paling optimal dari proses blind search. Apakah nanti akan mendapatkan solusi? Oh iya, pasti mendapatkan solusi. Namun mungkin proses waktunya agak lama gitu karena kita memang tidak dibekali oleh informasi sebelumnya. Seperti ini ada di materi kita di tema searching ya. Searching itu pencarian. Jadi di materi itu kan sudah dibahas terkait blind search dan heuristic search. Nah, kalau blind search sendiri itu mengacu pada apa? Berbasis pengetahuan, ya karena di awal kita udah tahu bahwa kalau blind search kan tidak ada data sama sekali ya. Apakah tanpa memperhatikan solusi akhir? Perlu diingat bahwa semua searching itu selalu memperhatikan solusi atau jawaban atau kondisi yang paling optimal. Apakah algoritma pencarian yang tidak menggunakan informasi target? Nah, ini bisa jadi pilihan kita ya, karena kata kuncinya tidak menggunakan informasi target. Tadinya tidak ada informasi awal. Oke, kita simpan dulu yang ini. Yang berikutnya adalah penggunaan heuristik untuk mempercepat pencarian. Oke, di sini kata kuncinya adalah heuristik. Nah, sementara kalau pencarian itu kan blind search sama heuristik ya. Jadi, kalau heuristik kan metode pencarian yang di mana kita memiliki pengetahuan sebelumnya. Jadi, nampaknya ini bukan. Kemudian pencarian yang hanya mengandalkan keberuntungan. Ini bisa juga ya kita simpan jawaban ini. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat teknik pencarian buta itu pencarian uninformed search, pencarian yang tidak memiliki informasi sebelumnya. Saya kira itu sudah jelas. Teman-teman pasti sudah bisa menentukan yang mana jawaban yang paling tepat. Berikutnya, nah di sini apa yang membedakan teknik pencarian terinformasi heuristic search dari pencarian buta atau uninformed search? Apakah pencarian buta itu selalu menghasilkan solusi optimal? Ya, nanti harus bisa dibandingkan ya sama heuristic search atau pencarian informasi. Kalau buta dia atau tidak punya informasi sebelumnya, apakah dia lebih optimal daripada kalau kita memiliki informasi sebelumnya?
Kemudian opsi jawaban kedua, teknik heuristik itu menggunakan informasi tambahan untuk mengarahkan pencarian. Heuristik, ya bisa jadi ya. Karena memang kalau heuristik itu perlu informasi untuk bisa melakukan proses pencarian untuk mendapatkan solusi yang optimal. Oke, kita simpan jawaban yang ini. Berikutnya kita pencarian buta tidak memerlukan algoritma. Kalau algoritma sepertinya masih perlu, tetapi em, tidak tidak di sepanjang algoritma itu tidak banyak data gitu yang disediakan. Teman-teman mungkin masih ingat ya traveling salesman problem atau itu ada di heuristik atau blind search ya, coba diingat-ingat lagi. Nah, tetap ada alur, tetap ada logika, tetapi eh, dia tidak menyediakan data berupa biaya atau jarak di situ tidak ada. Berikutnya, teknik heuristik hanya cocok untuk masalah sederhana. Sebenarnya heuristik itu ya memang cocok untuk yang simple way ya, karena kalau sudah punya informasi maka lebih mudah bagi kita menemukan solusi, baik itu dari sisi rute terpendek misalnya, atau jarak terpendek, atau waktu ya apa, atau biaya yang lebih efisien untuk dikeluarkan. Itu bisa seperti itu. Tetapi kalau heuristik itu bisa juga sih masalah yang kompleks ya. Sekali lagi karena memang dia dibekali dengan pengetahuan yang cukup sehingga dia bisa mau kompleks mau sederhana semuanya bisa. Kemudian ini pencarian terinformasi mengandalkan keberuntungan nih teman-teman. Informasi sepertinya tidak ya karena dia juga mengandalkan data atau fakta yang dimiliki sebelumnya. Oke, jadi dari 5 opsi jawaban ini tentu teman-teman sudah tahu jawaban mana yang paling cocok. Berikutnya di sini. Pengetahuan dalam konteks kecerdasan buatan dapat direpresentasikan sebagai ini. Ini itu sebentar. Ini dia. Pengetahuan dalam konteks kecerdasan buatan dapat direpresentasikan sebagai sekumpulan data mentah yang belum diproses, informasi yang digunakan oleh mesin untuk membuat keputusan, tantangan yang dihadapi oleh sistem cerdas, hasil akhir dari algoritma pencarian, atau lingkungan cerdas yang diperkaya oleh sensor. Ini dia. Ini bisa dilihat dulu ya. Pengetahuan dalam konteks kecerdasan buatan, kemudian direpresentasikan. Kalau dalam konteks kecerdasan alami pasti informasi sih ya. Informasi atau data biasanya. Tapi kalau eh, pengetahuan di kecerdasan buatan, pengetahuan nanti berupa informasi ya. Jadi sepertinya bukan sekumpulan data mentah yang belum diproseskan, itu masih berupa data. Juga belum belum tapi sudah masuk fakta ya. Berikutnya di sini ada informasi yang digunakan oleh mesin. Nah, nanti teman-teman harus harus tahu ini. Pengetahuan itu dia masih data atau sudah informasi atau dia berupa tantangan, hasil akhir atau lingkungan cerdas. Nah, di sini jadi kata kuncinya di sini adalah kita lihat pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge representation itu di AI direpresentasikan dia sebagai apa? Kumpulan data mentah, informasi, tantangan, atau hasil akhir, atau lingkungan cerdas. Jadi kita lihat ya. Di sini
Pengetahuan sepertinya bukan tantangan ya teman-teman, juga bukan hasil akhir. Jadi teman-teman bisa mencari jawaban dan menentukan ya apakah dia merupakan informasi atau lingkungan cerdas yang diperkaya dengan teknologi. Tapi di sini tetap ada pilihan yang paling tepat. Silahkan dicari di materi konsep kecerdasan buatan. Berikutnya, di sini logika dalam kecerdasan buatan itu digunakan untuk apakah untuk menghitung kinerja, mengolah data, mengimplementasikan, atau membuat kesimpulan, atau dia mengembangkan teknologi sensor terbaru. Jadi logika dalam kecerdasan buatan, suatu proses logik terdiri atas alur-alur supaya bisa membentuk sebuah kecerdasan yang baik ya. Jadi bisa juga logik sebenarnya bisa to count ya, bisa menghitung. Kemudian dia juga bisa mengolah data, tapi nanti lebih ke arah sistem informasi. Kemudian mengimplementasikan sistem cerdas juga sepertinya bisa, tapi tidak secara langsung, teman-teman. Kemudian membuat kesimpulan atau inference engine ya, berdasarkan aturan dan fakta. Bisa jadi. Atau mengembangkan teknologi sensor terbaru, tapi ini lebih ke arah aplikatif. Teman-teman, jadi logika itu semacam apa ya? Ya, logika berpikir. Jadi kayak alur untuk kita tuh dari step by step-nya itu sampai akhirnya kita dapat keputusan gitu. Atau ini sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu fungsinya logika di kecerdasan buatan. Yang pada akhirnya nanti logika itu akan menghasilkan tindakan ya atau sikap atau suatu hal yang akan dia kerjakan dan itu serupa dengan yang akan dikerjakan oleh manusia atau kecerdasan alami. Baik, kita lanjut ke contoh soal atau latihan soal berikutnya. Di sini algoritma ASTAR atau A bintang. Contoh dari apa? Nah, jadi kalau teman-teman melihat lagi di materi searching, itu ada algoritma A bintang ya, ada iteratif A bintang, itu juga ada dekat dengan simple hill climbing ya. Setelah simple hill climbing, kemudian kita kemarin membahas terkait A bintang, teman-teman. Itu contoh dari apa? Apakah dia merupakan teknik pencarian buta, pencarian terinformasi, logika fuzzy, heuristik yang tidak bergantung pada informasi, atau sistem kecerdasan alami. Jadi kalau mau dilihat di sini, teman-teman bisa Astar ya. Astar itu kemarin grabnya gimana? Grabnya itu ada jarak ya. Kalau teman-teman bisa buka lagi materinya atau ditonton lagi video pembelajarannya itu dari Grabnya itu kelihatan ada logika, jarak, lokasi awal ya gitu ya. Nah itu dia merupakan pencarian buta atau terinformasi. Artinya kalau buta sama terinformasi kan dua hal yang berbeda. Nah teman-teman bisa mulai lihat tuh yang lebih cocok yang mana. Kalau logika fuzzy itu logika samar ya. Kemudian heuristik yang tidak bergantung pada informasi. Ini dua hal yang berbeda. Heuristik itu sangat bergantung pada informasi karena harus ada informasi awal. Kemudian ada sistem kecerdasan alami sepertinya bukan ya. Algoritma ASTAR itu salah satu kecerdasan buatan. Oke teman-teman, jadi algoritma ASTAR atau A bintang sudah tahu ya. Dia contoh dari apa? Teknik pencarian apa? Berikutnya kita ke tujuan utama dari penalaran atau reasoning. Nah ini, tujuan utama dari penalaran atau reasoning itu yang pertama, apakah dia
menggabungkan data mentah menjadi informasi, ataukah dia menggunakan teknologi sensor, atau dia membuat keputusan tanpa pengetahuan manusia, atau dia menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada, atau dia menerapkan algoritma pencarian buta. Nah, di sini tujuan utama dari penalaran dalam kecerdasan buatan itu, penalaran itu ada, atau penelusuran itu ada forward chaining, backward chaining. Jadi ada dua teman-teman. Ada penelusuran maju, ada penalaran maju, ada penalaran mundur. Kemudian ada juga yang kombinasi keduanya. Jadi di satu sisi dia bisa langsung dari gejala nanti menghasilkan kesimpulan, atau dari solusi kita bisa tahu masalah apa yang harus diselesaikan. Itu forward sama backward chaining atau penelusuran atau penalaran. Nah, tetapi apa tujuan utamanya? Apakah dia menggabungkan data mentah saja, atau dia menggunakan teknologi sensor, atau dia bisa menghasilkan solusi tanpa pengetahuan manusia, atau dia menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada, atau menerapkan algoritma pencarian buta. Ya, kita bahas satu-satu. Kalau menggabungkan data mentah menjadi informasi, sepertinya bukan. Karena kalau ini jatuhnya di sistem informasi atau di proses inference engine ya, kalau tujuan utama dari penarikan kesimpulan. Kemudian dia menggunakan teknologi sensor ya, memang dia kalau di kecerdasan buatan teknologi yang paling sering digunakan secara IoT itu memang sensor. Kemudian membuat keputusan tanpa pengetahuan manusia. Ya namanya kecerdasan buatan pasti memiliki ketergantungan dengan kecerdasan alami. Kemudian menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada. Jadi dia itu melihat data fakta gejala ya atau informasi awal untuk menarik kesimpulan. Berikutnya untuk menerapkan algoritma pencarian buta. Ya penalaran itu bisa keduanya ya. Bukan hanya pencarian buta tapi juga heuristic search atau pencarian terinformasi. Oke, semoga sudah jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini contoh soal, latihan soal berikutnya. Dalam lingkungan cerdas, apa yang dimaksud adaptasi? Kalau di kecerdasan alami pasti kata kuncinya kan adaptasi ya. Biasanya kemampuan untuk menyesuaikan diri itu kalau di kecerdasan alami di kita, di manusia. Tapi kalau di kecerdasan buatan atau lingkungan cerdas apakah sama? Kemampuan mesin untuk menghafal. Jadi dari informasi awal yang dimiliki oleh mesin, kemudian bisa bermanfaat di lingkungan cerdas, atau proses penyesuaian mesin terhadap lingkungan yang berubah-ubah, atau dia merupakan implementasi dari teknologi dengan melibatkan proses pencarian heuristik. Ini mirip-mirip ya kalau yang C ini ya. Kemudian penerapan algoritma pencarian buta. Sepertinya heuristik juga pakai sih kalau diadaptasi. Kemudian pengembangan sensor untuk mendeteksi lingkungan. Ini juga bisa, tapi nanti ya lebih mengarah ke tenis ya. Jadi menurut teman-teman apa ini lingkungan cerdas? Adaptasi dalam lingkungan cerdas itu yang seperti apa? Apakah implementasi teknologi heuristik, apakah dia bisa mengembangkan sensor supaya dia bisa tahu kalau situasi lingkungannya ada perubahan sehingga dia bisa menyesuaikan diri, atau dia merupakan proses dari penyesuaian si kecerdasan buatan ini kalau kondisinya berubah, kondisi sekitarnya berubah. Silakan dibaca lagi di
konsep kecerdasan buatan, tapi insya Allah dari yang saya jelaskan tadi udah jelas. Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan lokal minima dalam konteks optimisasi dalam kecerdasan buatan. Nah, ini di video sebelumnya ini juga sudah kita bahas ya lokal minima. Boleh dilihat kembali, ditonton kembali videonya atau dibaca kembali materinya. Ini sepertinya sudah ada. Apa yang dimaksud dengan lokal minima dalam konteks optimisasi dalam kecerdasan buatan? Apakah mendeskripsikan titik di mana fungsi tujuan mencapai nilai minimum lokal, ataukah istilah yang digunakan untuk menyebut titik awal algoritma optimisasi, atau situasi di mana algoritma tidak konvergen karena terjebak di titik optimum global, atau merupakan fenomena di mana algoritma mencapai solusi suboptimal yang tidak dapat ditingkatkan, atau titik di mana fungsi objektif mengalami perubahan mendadak. Nah, ini yang mana ya? Lokal minima. Lokal minima itu supaya kecerdasan buatannya menjadi lebih optimal ya. Apakah dia istilah ini ya titik awal algoritma optimisasi, ataukah dia titik itu bukan titik biasa ya, tapi maksudnya node atau alur atau ya semacam node terus langkah awal yang kita harus mencapai nilai minimum lokal. Nah, di sini kalau misalnya lupa boleh buka video yang berikutnya. Video yang sebelumnya maksud saya. Atau cari di materi juga ada kok. Berikutnya, bagaimana algoritma genetika berbeda dengan algoritma evolusi. Bagaimana algoritma genetika berbeda dengan algoritma evolusi. Di sini perbedaannya yang pertama, algoritma genetika tidak memerlukan parameter populasi. Kemudian algoritma evolusi itu hanya berlaku untuk populasi kecil atau algoritma evolusi tidak menghasilkan solusi yang beradaptasi, atau algoritma genetika mencari solusi terbaik berdasarkan mekanisme seleksi alam. Atau yang terakhir, algoritma evolusi menggunakan rekombinasi acak untuk memperbaiki solusi. Jadi, perbedaan antara algoritma genetika dengan algoritma evolusi. Nah, ini. Jadi, kalau di algoritma genetika itu di sini kita bisa lihat ya. Tapi kalau evolusi itu menggunakan rekombinasi acak untuk memperbaiki solusi. Atau tidak menghasilkan solusi yang beradaptasi atau hanya berlaku untuk populasi kecil atau tidak memerlukan algoritma genetika ini ya, bisa mencari solusi berdasarkan mekanisme seleksi alam atau dia tidak memerlukan parameter populasi. Ini antara dua, ini teman-teman boleh melihat kembali. Di genetika itu, kira-kira apakah perlu sampel atau perlu populasi gitu untuk proses algoritmanya, atau dia memerlukan populasi sehingga nanti yang dipilih berdasarkan proses seleksi alam mana yang terbaik. Ya, nanti teman-teman bisa sambil dibaca kembali. Berikutnya,
kita menuju ke fungsi heuristik. Apa fungsi heuristik dalam teknik pencarian informasi? Apakah dia memastikan solusi yang optimal ditemukan setiap saat? Apakah dia memberikan indikasi terhadap kemungkinan penyelesaian masalah? Apakah dia menentukan solusi tanpa memperhitungkan batasan waktu? Apakah dia menggunakan pemrograman dinamis untuk mengoptimalkan proses pencarian, atau dia memisahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipecahkan? Ini heuristik. Heuristik tadi apa? Pencarian terinformasi atau informed search. Dia kebalikan dari blind search. Apakah dia memastikan solusi optimal? Sebenarnya blind search juga bisa. Apakah dia memberikan indikasi terhadap kemungkinan penyelesaian masalah? Bisa jadi. Apakah dia menentukan solusi tanpa memperhitungkan batasan waktu? Nah ini, kalau di heuristik itu kan ada macam-macam contoh ya, ada bintang, ada generate and test, ada greedy, ada iteratif. Jadi bisa jadi waktu diperhitungkan. Kemudian menggunakan pemrograman dinamis untuk mengoptimalkan proses pencarian. Kita belum sampai di pemrogramannya ya. Mungkin menggunakan algoritma bisa jadi, tapi kalau pemrograman tidak. Apakah dia memisahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipecahkan? Mungkin bisa jadi juga. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian mana nih peran fungsi heuristik di dalam teknik pencarian informasi. Jadi kalau kita ngelihat di sini ada beberapa jawaban yang sebenarnya kalau kita satu kali lihat itu bisa benar beberapa ini ya. Tapi saya harap teman-teman bisa mulai menjelaskan gitu kira-kira mana yang lebih tepat dalam proses ini. Apakah di solusi, apakah indikasi, apakah terkait batasan waktu, proses pencarian, atau lebih mudah memisahkan masalah atau membagi-baginya menjadi bagian kecil. Kalau heuristik ya, sekali lagi heuristik itu adalah proses untuk pencarian yang terencana ya, dimana kita punya informasi sebelumnya atau punya informasi awal. Kita lanjut ke di sini yaitu contoh soal berikutnya. Mengapa penggunaan logika fuzzy itu bermanfaat dalam sistem pengontrol cerdas? Di sini ada beberapa pilihan. Ya, teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Jadi ada yang terkait biner, ada yang terkait ketidakpastian, ada yang terkait eksekusi, ada yang data mentah, ada yang komputasi. Jadi nanti bisa disesuaikan. Logika fuzzy itu logika samar ya. Mana yang paling sesuai gitu. Kalau biner, mungkin biner itu kan ya dan tidak 0-1. Sementara logika samar itu range-nya bahkan lebih luas ya. Kemudian ketidakpastian dan ambiguitas. Ini bisa jadi. Tapi masalah pengontrolan, ya kita lihat opsi berikutnya ya. Mempercepat waktu eksekusi algoritma. Nah, kalau mempercepat waktu eksekusi, tergantung dia masuk di heuristik atau blind search nanti. Kemudian langkah yang dilalui seberapa banyak gitu baru bisa kita tahu dia bisa mempercepat atau tidak mempercepat. Berikutnya mengintegrasikan data mentah dengan baik.
sepertinya semua bisa ya mengintegrasikan data mentah ini. Kemudian, oh ini sama ini dengan yang waktu eksekusi algoritma, tapi di sini terkait komputasi. Tapi di sini kata kuncinya memaksimalkan ya. Kalau yang ini kan mempercepat waktu eksekusi algoritma, kalau yang ini yang opsi C. Kalau ini memaksimalkan kecepatan komputasi atau mengatasi ketidakpastian. Ya, antara dua ini ya. Jadi kalau logika samar mungkin lebih ke arah uncertainty ya, sesuatu yang tidak pasti. Oke, berikutnya kita ke apa yang dimaksud dengan overfitting. Sepertinya teman-teman juga sudah tahu ya overfitting karena kayak ini sudah kita bahas ini terkait overfitting. Apa yang dimaksud overfitting dalam konteks pembelajaran mesin? Proses di mana model pembelajaran mesin tidak belajar dari data pelatihan. Di sini ada juga terlalu sederhana untuk data yang rumit, atau tidak dapat memberikan prediksi, atau data pelatihan gagal mengeneralisasi, atau jumlah parameter yang terlalu sedikit ya. Nah, di sini itu overfitting ini sepertinya kemarin sudah pernah kita bahas juga ya. Sesuatu yang jadi itu udah bagus, kemudian kita 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 kerjakan terus begitu, sehingga dia menjadi terlalu rumit ya, karena walaupun bagus tapi karena kita coba terus akhirnya menjadi apa ya, lebih sulit gitu prosesnya. Ini maksud dengan overfitting, bukan terlalu sedikit juga. Apa ini maksud dengan overfitting dalam konteks pembelajaran mesin? Kondisi ini bisa jadi terlalu rumit ya, atau dia terlalu cocok ya, sehingga menjadi rumit gitu. Jadi untuk disamaratakan itu di general itu agak sulit teman-teman. Berikutnya kita ke apa yang dimaksud dengan teorema ketidaksempurnaan Gödel dalam konteks kecerdasan buatan. Di sini teoremanya yaitu untuk membuktikan keberadaan solusi optimal atau konsep yang menyatakan bahwa ada batasan pada kemampuan sistem berbasis logika formal, bukti bahwa kecerdasan buatan tidak akan pernah dapat melebihi kecerdasan manusia, atau konsep yang menunjukkan hubungan antara algoritma genetika dan evolusi biologis, atau teorema matematika yang menjelaskan pemrograman dinamis dalam kecerdasan buatan. Ini ya, teorema ketidaksempurnaan. Tapi dalam konteks kecerdasan buatan
oleh Gödel. Di sini kita sebenarnya sih nanti dia akan optimal sistem itu kalau dibaca ya menurut Gödel itu. Kemudian pemrogramannya juga nanti akan bersifat dinamis. Namun sekali lagi dia ada batasan, teman-teman. Berikutnya apa implikasi dari batasan komputasi Church-Turing terhadap kecerdasan buatan? Menyatakan bahwa komputer kuantum akan menggantikan komputer klasik dalam waktu dekat atau menguraikan batasan teoritis dalam kemampuan komputasi mesin-mesin Turing. Ini sejadi. Kemudian di sini ada implementasi algoritma genetika di sistem komputasi, tapi ada batasan ya. Kemudian ada komputasi paralel dalam kecerdasan buatan, kemudian penggunaan logika samar untuk mengatasi masalah. Ya, ini biasanya digunakan di sistem pakar. Sistem pakar itu kan bagian dari kecerdasan buatan ya. Ketika manusia itu tidak bisa, ketika manusia itu bertanya baik kepada mesin atau kepada manusia, terus dijawab oleh keduanya dan si manusia yang bertanya itu tidak tahu gitu. Ini yang menjawab sebenarnya manusia atau mesin. Nah itu Alan Turing kan yang membuat mesinnya sehingga nama mesinnya diberi nama mesin Turing. Jadi bisa dibaca lagi sejarahnya atau dicari ya. Karena memang ini implikasi kecerdasan buatan itu emang awalnya dari komputasi first Turing itu. Kemudian implikasinya apa? Dia yang jelas dia memberikan batasan nih terkait mesin ataupun sistem-sistem yang terkomputasi. Berikutnya, mengapa masalah traveling salesman problem itu seringkali sulit untuk diselesaikan? Kalau teman-teman masih ingat, traveling salesman problem itu yang sales minimal harus melewati setiap kota 1 kali. Terus berapa kali kemungkinan dia bisa lewat. Jadi, kenapa ya dia diselesaikan? Apakah dia terlalu kompleks? Apakah terbatas di algoritma genetikanya? Ataukah solusinya hanya di teknologi komputer kuantum? Atau ada kombinasi eksponensial dari rute yang mungkin? Atau dia atau enggak, tidak ada metode pencarian? Kayaknya metode pencarian ada ya, seperti ya kemarin itu bisa diletakkan di heuristic search sepertinya. Walaupun di blind search juga bisa ya, tapi tidak ada jarak dan biaya yang dihitung. Kalau di heuristic search kan ada. Jadi kalau travel assessment problem itu kita harus melihat berapa kali kemungkinan dia bisa melewati alur atau jalur yang mungkin gitu. Baik, berikutnya kita ke contoh soal berikutnya. Di sini bagaimana algoritma reinforcement learning berbeda dari supervised learning. Nah, ini kita lihat. Kita lihat di sini bisa terkait dataset, bisa terkait reward, bisa terkait interaksi, bisa terkait tidak dapat digunakan untuk pemecahan masalah kompleks, atau hanya berlaku untuk masalah klasifikasi sederhana. Ini reinforcement learning. Nah, ini teman-teman kalau reinforcement learning itu penguatan ya. Kalau supervise kan dia lebih arah di ada pengarahan, ada pengawasan gitu. Jadi kalau itu biasanya reinforcement itu
dia ada hasil gitu. Jadi kalau setelah mengerjakan ini, kemudian hasilnya apa gitu. Kemudian setelah kita memberikan keputusan ini, kemudian kita dapatnya apa. Nah, itu di reinforcement learning. Kalau supervised learning dia tidak seperti itu. Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan cures of dimensionality dalam konteks machine learning? Nah, ini dia. Ada kemampuan model, ada kesulitan, ada batasan, ada masalah, ada keberhasilan algoritma genetika. Kita lihat ya. Nah, ini cures of dimensionality, dimensi. Jadi ada kemungkinan itu adalah dia memiliki batasan-batasan, teman-teman. Nah, batasan itulah yang menyebabkan suatu masalah yang timbul akibat keterbatasan itu. Kemudian, nah, sehingga sulit untuk mengeneralisasi model. Ya, jadi kalau kita punya kumpulan data gitu ya, kumpulan data kadang-kadang karena ada batasan itu, ini data setnya itu dibatasi. Jadi muncul batasan di penalaran. Akhirnya masalah tuh, masalah. Nah, itu di cures of dimensionality. Berikutnya, mengapa keberadaan, kita baca dulu ya. Oh, ini vanishing gradient merupakan tantangan di pelatihan deep neural network. Bisa jadi karena data setnya besar, bisa jadi karena ketidakseimbangan aktivasi, atau ini gradien dan fungsi objektif menjadi lebih minimal dibanding selama proses backpropagation. Ketergantungan pada algoritma genetika di deep learning, atau masalah yang terjadi pada saat logika fuzzy, pada saat kita gunakan logika fuzzy. Jadi ini adalah vanishing gradient. Itu kalau kita di kecerdasan buatan itu di jaringan saraf dalam ya, konsepnya itu dia menjadi hal yang harus kita kerjakan duluan gitu. Kenapa? Karena ada proses ketergantungan, ya, ketergantungan sehingga dari ketergantungan itu masalah gitu karena terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak, kemudian sehingga masalah. Nah, hasil akhirnya itu fungsi objektif itu jadi kecil, jadi lebih kecil ya, sehingga akhir solusi itu bisa tidak seimbang gitu antara fungsi aktivasi dalam jaringan. Tapi tantangan itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau algoritmanya sesuai, tapi tetap harus pakai di pelatihan deep neural networks ini. Jadi gimana nih kita mengatasi tantangannya? Berikutnya ini adalah apa arti bias variance trade-off di machine learning. Nah, ini teman-teman. Kira-kira artinya apa ya? Apakah dia merupakan hal yang membedakan nih antara supervised sama reinforcement, ataukah dia pada algoritma genetika, atau dia ini mengoptimalkan ya jumlah layer atau jumlah lapisan di deep learning, atau dia keseimbangan
kompleksitas model dan kemampuan generalisasi, atau karena ada trade off di sini ya, bisa aja atau ada bias di sini, jadi ada hal-hal yang sulit menjadi tidak jelas dalam menentukan parameter optimal untuk model. Jangan lupa di sini ada kata kunci variance, jadi ada ragam jenis ya dari bias. Berikutnya, di sini mengapa klasifikasi data menjadi masalah yang sulit? Nah, kadang-kadang kalau kita dapat soal data dari suatu database gitu ya, kemudian kita harus klasifikasi berdasarkan kelas-kelasnya yang baik yang mana gitu. Apakah kurangnya algoritma atau terlalu banyak sehingga lebih rumit ya, lebih kompleks. Atau kita cocok pakai logika fuzzy, terus kita gunakan untuk analisis kelas, sementara logika fuzzy itu kan dia logika samar, range-nya juga lebih luas. Atau kebutuhan akan algoritma genetika untuk memisahkan data kategori. Atau kesulitan dalam memproses data yang tidak terstruktur. Nah, ini yang mana? Proses klasifikasi atau pemisahan atau pemilahan kelas. Apa yang membuat dia lebih sulit? Algoritma atau kompleksitas atau karena kita pakai logika fuzzy ya, atau algoritma genetika yang diperlukan itu harus lebih banyak gitu. Atau karena datanya tidak terstruktur. Ya, teman-teman bisa menganalisis yang mana membuat proses klasifikasi data menjadi masalah yang sulit dalam machine learning. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan exploding gradient dalam konteks deep learning? Jadi itu exploding itu kan ledakan ya. Kalau ledakan itu berarti sesuatunya sangat banyak, ya banyak, kemudian besar, kemudian kompleks. Sementara modelnya bisa jadi sederhana, tapi gradientnya besar, terlalu banyak gitu ya. Nah, sehingga ya menjadi exploding gradient. Oke. Kita lanjut ke contoh soal atau pelatihan soal berikutnya. Di sini kita punya bagaimana konsep sparsity mempengaruhi kinerja model dalam machine learning. Apakah untuk menghasilkan model yang lebih efisien secara komputasi, mengurangi kompleksitas model, atau lebih mudah diinterpretasikan, atau kita pakai analisis logika fuzzy, atau penggunaan algoritma genetika ini dalam pelatihan. Sparsity ya teman-teman. Jadi kalau sparsity itu biasanya berupa model. Nah, jadi kita pakai yang mudah aja kita gunakan. Kemudian nantinya juga kan akan membuatkan kita model gitu ya, atau menghasilkan model gitu ya, sehingga nanti bisa lebih signifikan hasilnya. Berikutnya, apa dampak data imbalance pada kinerja model klasifikasi? Apa dampak data imbalance? Di sini itu ada pilihan ini. Ini tadi ya. Ini apa dampak data imbalance?
ada kinerja model klasifikasi. Model menjadi lebih adaptif, tantangan dalam mengidentifikasi kelas minoritas atau kelas yang sedikit, atau logika fuzzy, atau mengurangi ketergantungan ya, atau output yang terbatas. Data imbalance kan berarti data yang tidak seimbang. Supaya lebih adaptif mungkin. Adaptif, mengurangi kebutuhan akan logika fuzzy, atau mengurangi ketergantungan, atau kondisi di mana model menghasilkan output yang terbatas. Data imbalance itu sesuatu yang data yang tidak sama rata gitu. Jadi kita harus mengurangi atau menambah supaya dia sama atau seragam sehingga dia lebih bisa menyesuaikan diri apabila ada perubahan-perubahan data karena memang dia bisa identifikasi kelas-kelas mana yang lebih banyak, mana yang kelas-kelas lebih sedikit. Tapi ya biasanya pakai logika fuzzy juga. Jelas dia bisa pakai logika fuzzy ataupun algoritma genetika ya. Tapi outputnya saya kira menyesuaikan dengan inputan yang tadi dari model tersebut. Baik, latihan soal berikutnya. Mengapa penggunaan metode ensemble seperti random forest efektif ya, dalam machine learning? Apakah dia memastikan bahwa model hanya menggunakan data pelatihan atau menggunakan logika fuzzy atau mengintegrasikan hasil dari beberapa model atau meminimalkan ini nih tingkat keperluan deh pada algoritma genetika atau yang tadi supaya tidak terjadi curse of dimensionality ya, jadi ensemble ya, random forest. Supaya nanti kita ini memang sih supaya nggak terjadi curse ya, kemudian sehingga kita model-modelnya itu udah kita pastiin dulu nih data pelatihan ini A, B, C itu udah kita udah klasifikasi juga datanya. Kemudian baru nanti kita gabungkan dari model-model tersebut supaya nanti lebih akurat, lebih efektif ya. Ya tapi ya supaya nggak banyak tergantung juga dengan algoritma-algoritma yang ada. Baik, latihan soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan adversarial attack dalam deep learning? Nah, di sini. Apa yang dimaksud dengan adversarial attacks dalam deep learning? Kalau attack ini itu terkadang terjadi ya di deep learning itu ya bisa berupa serangan sehingga nanti akan menjadi hal yang harus diselesaikan gitu ya. Nanti serangannya itu ke model gitu. Ke model, kemudian sehingga model itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan data di situasi tertentu. Jadi datanya nanti cocok gitu. Apakah dia menghasilkan data yang konsisten atau tidak konsisten. Jadi adversarial attacks itu yang semacam itu. Berikutnya latihan soal berikutnya di sini bagaimana prinsip Occam's-Razor berlaku dalam konteks machine learning. Apakah dia mengedepankan penggunaan logika, minimal kompleksitas, jumlah layer, atau bergantung pada algoritma genetika, atau mau kalau ini ya pasti.
Kalau meningkatkan tingkat keberhasilan bisa jadi teman-teman. Nah, tapi kalau di machine learning prinsip Occam's ini kita bisa menggunakan logika fuzzy untuk proses analisis itu supaya layernya itu nanti nambah. Nah, kalau sudah nambah, pasti kompleksitasnya kan bisa diminimalkan. Nah, supaya proses ketidakcocokan yang demikian banyak itu bisalah tidak terjadi gitu ya. Sehingga nanti optimisasinya itu bisa lebih akurat, lebih 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 besar tingkat keberhasilannya. Berikutnya kita ke latihan soal berikutnya. Mengapa eksplorasi dan eksploitasi itu penting dalam konteks reinforcement learning? Eksplorasi dan eksploitasi ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Silahkan dibuka lagi aja video yang sebelumnya. Eksplorasi kita perluas, kemudian kita eksploitasi supaya penting di konteks reinforcement learning. Yang jelas kita akan melihat modelnya itu bisa adaptif tidak terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Sehingga nanti kalau sudah adaptif dia bisa efisien itu. Nah, kemudian dia kalau dia mau cari solusi baru, misalnya ada masalah gitu ya, masalah kayak cures yang tadi, kemudian dia bisa cari solusi baru, kemudian dengan informasi yang dia sudah punya. Tapi memang bisa jadi ada ketergantungan pada model-model atau algoritma-algoritma tertentu gitu. Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Insya Allah teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Apakah dia teknologi, ilmu, atau proses, atau metode, atau algoritma? Teman-teman silahkan dijawab yang ini ya. Berikutnya itu adalah manakah di antara berikut ini? Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan aplikasi umum kecerdasan buatan? Ini juga sudah kita bahas ya. Yang bukan ya teman-teman. Jadi nanti soalnya harap dibaca baik-baik. Apakah merupakan aplikasi umum atau yang bukan? Ini kemarin juga sudah ada, bisa ditonton lagi videonya teman-teman. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan machine learning? Ada ini. Ini kita bisa lihat beberapa opsi jawabannya. Nah, ini juga karena tadi kita sudah bahas sampai jauh-jauh sampai deep learning, sampai reinforcement learning yang merupakan bagian dari machine learning, saya kira teman-teman juga sudah bisa punya pemahaman sendiri apa itu machine learning. Apakah dia proses, ataukah dia hanya bagian menggunakan, atau dia berupa teknologi, atau dia kegiatan ya. Kegiatan dari informasi awal kemudian kita olah sehingga bisa melaksanakan tugas tertentu, kemudian membuat mesin itu hanya dibekali oleh data mentah atau informasi awal kemudian bisa di bisa memberikan keputusan atau melakukan suatu tindakan yang serupa dengan yang biasanya manusia kerjakan gitu. Berikutnya kita ke soal latihan berikutnya di sini. Teknik yang digunakan untuk mencari solusi tanpa informasi. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga insya Allah sudah paham ya. Teknik yang digunakan untuk mencari solusi tanpa informasi. Ini jelas nih, yang mana? Berikutnya, algoritma depth first search termasuk dalam kategori apa? Nah, ini juga
Teman-teman bisa buka kembali di materi terkait searching. Depth versus itu ada di mana? Pencarian apa searchingnya? Kemudian apa peran utama mesin inferensi dalam sistem pakar? Ini bahkan ada di arsitekturnya ya. Di arsitektur sistem pakar atau kecerdasan buatan ini juga sudah berkali-kali juga saya sudah jelaskan di video sebelumnya yang dia kalau basis pengetahuan kita simpannya di knowledge base, kemudian kita perlu user interface, kemudian apa sih gunanya inference engine. Berikutnya kita ke ini metode pencarian yang menggunakan informasi tambahan untuk melaksanakan proses pencarian ya. Tapi ini mungkin dengan memandu pencariannya supaya solusinya bisa lebih optimal. Kata kuncinya di informasi tambahan ya. Kira-kira jenis pencariannya apa? Berikutnya, untuk latihan soal berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan computer vision dalam konteks kecerdasan buatan. Nah ini. Computer vision. Apakah dia berupa teknologi atau kemampuan mesin? Ini juga sudah ada di video sebelumnya. Jadi, latihan soal ini teman-teman untuk merimain kembali latihan-latihan soal kita sebelumnya serta materi-materi yang sudah dijelaskan. Berikutnya, model yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan pola dalam basis data yang kita miliki. Ya juga sudah jelas yang sistem apa yang dimaksud. Berikutnya ini kita membahas terkait ini neural network atau jaringan saraf. Jadi kalau di AI itu ada jaringan saraf buatan, kalau di manusia itu jaringan saraf biologis, jaringan saraf alami. Ini neural network yang dimaksud di sini adalah yang milik kecerdasan buatan ya. Apakah dia model matematika, apakah dia jaringan listrik, atau dia teknologi, atau dia sistem, atau dia algoritma. Ya, atau logic thinking neural network. Berikutnya, ini adalah algoritma breadth versus. Nah, algoritma breadth versus ini berguna untuk apa? Teman-teman sudah tahu ya kalau breadth versus itu melebar, kalau depth versus itu mendalam, kalau best versus itu keduanya. Nah, boleh dibuka-buka lagi atau ditonton lagi video terkait searching. Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan NLP? Nah ini, apakah dia proses pengolahan kata, kemudian teknologi untuk mengirim pesan, pengolahan suara, atau pembuatan musik ini maksudnya satu contoh aja ya, pembuatan. Bisa juga pembuatan gambar secara alami oleh komputer. Itu seperti apa. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan supervised learning? Nah, supervised learning itu dia ada unsupervised, ada supervised. Jadi teman-teman boleh pelajari materi atau video terkait supervised dan unsupervised. Jadi topik pembelajarannya namanya learning atau proses pembelajaran ya. Jadi kalau supervised itu yang mana? Tanpa bantuan, dengan label, di bawah pengawasan full, atau dilakukan oleh manusia, atau proses pencarian informasi. Berikutnya, apa fungsi utama dari fungsi heuristik? Nah, heuristik. Heuristik ini atau teknik penelusuran ya, atau teknik pencarian di konsep searching, metode materinya materi searching teman-teman. Jadi bisa dibuka kembali. Fungsi utama dari heuristik itu apa?
Berikutnya, apa yang dimaksud dengan reinforcement learning? Nah, di penguatan pembelajaran kembali ini. Apakah itu proses belajar mesin? Apakah tanpa menggunakan data pelatihan? Apakah perlu instruksi? Apakah datanya acak atau perlu kecerdasan buatan? Nah, kalau di sini reinforcement learning, teman-teman, penguatan pembelajaran ya, artinya sudah pernah dilakukan. Kemudian untuk proses penguatannya itu harus bagaimana? Apakah harus berlatih terus? Apakah harus selalu diberikan instruksi? Apakah kita bisa memberikan hadiah dan hukuman gitu ya, supaya nanti pembelajaran berikutnya lebih baik? Atau datanya ya kita ambil secara random saja? Atau kita supaya tahu nih kecerdasan buatan yang kita buat ini lebih optimal dan efektif atau tidak? Berikutnya setelah reinforcement learning kita di sini algoritma Canniers-Nepor itu digunakan untuk apa gitu? Apakah mencari solusi? Nah, di sini ya. Apakah menggunakan pengetahuan atau kita klasifikasi saja atau menyimpan dan mengakses data atau mengambil keputusan berdasarkan ini logika samar. Ini juga sepertinya sudah dibahas di video sebelumnya, boleh ditonton kembali. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan unsupervised learning? Nah, tadi kalau di pertanyaan sebelumnya itu kan ada pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan supervised ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan unsupervised? Jadi kebalikannya ya, kalau tadi apa, maka unsupervised itu kebalikannya. Perlu bantuan manusia tidak? Perlu label data pelatihan tidak? Perlu reward and punishment tidak? Perlu informasi awal tidak? Atau outputnya seperti apa? Berikutnya, apa di sini mesin inferensi ini? Apa peran mesin inferensi dalam sistem pakar? Nah, tadi nih. Peran mesin inferensi dalam pakar. Jadi bisa dilihat kembali arsitektur di kecerdasan buatan. Nanti inference engine itu dia gunanya untuk apa? Proses data, menyimpan data ya, tapi datanya data pelatihan ya. Atau dia punya rule base gitu ya. Jadi kalau ada data itu kita sudah tahu aturan-aturannya gimana, prosesnya gimana, langkahnya gimana. Atau dia hanya menampilkan informasi atau dia translating, terjemahin dari kita punya aturan atau kita punya prosedur terus ke bahasa komputer supaya nanti komputer bisa memahami nih apa yang diinginkan oleh manusia. Apa gunanya mesin inferensi? Berikutnya, apa yang dimaksud ini logika fuzzy dalam kecerdasan buatan atau logika samar? Apakah untuk membuat logika? Apakah untuk memungkinkan nilai variabel menjadi tidak biner ya? Kalau biner kan dia 0, 1 ya tidak. Apakah mau dibuat seperti itu supaya tidak biner ya? Ataukah logikanya digunakan menggunakan proses pencarian solusi yang optimal atau simpan data yang digital? Logika fuzzy, logika samar nih. Berikutnya kita ke algoritma gradient descent digunakan dalam konteks apa di machine learning? Untuk apa ini? Mencari rute atau optimisasi atau proses heuristik atau natural language ya.
pemrosesan kata-kata secara alami atau membuatkan kita keputusan. Nanti dilihat algoritma gradient descent. Berikutnya, di sini kita apa yang dimaksud dengan machine learning dalam konteks kecerdasan buatan. Nah, ini dia. Silakan dilihat dulu mana yang paling cocok. Nanti boleh juga dibuka di materi konsep kecerdasan buatan atau buka di bagian materi machine learning. Berikutnya, di sini apa yang dimaksud dengan supervised learning di machine learning. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, ini ada yang tidak berlabel, yang berlabel tanpa pengawasan, atau dia dari pengalaman dia sendiri, atau dia dari simulasi. Supervised ya, kalau tadi kan kita ada pertanyaan tuh unsupervised, sekarang supervised. Pembelajaran yang seperti apa model belajarnya. Berikutnya ini algoritma decision tree. Pohon keputusan. Digunakan untuk tujuan apa di dalam machine learning? Apakah dia pengelompokan datanya itu kemiripan atau diklasifikasikan atau diolah secara alami, apa optimisasi atau mencari pola di data mentah? Itu silakan dilihat dulu. Algoritma decision tree ya, itu digunakan untuk tujuan apa di machine learning atau mesin pembelajaran? Pada dasarnya sih, kalau decision tree atau pohon keputusan itu kan dia mengelompokkan data gitu. Nanti lalu diproses sehingga nanti mencapai model yang lebih optimal. Berikutnya kita ke di sini apa yang dimaksud dengan deep learning dalam konteks kecerdasan buatan? Apa yang dimaksud dengan deep learning dalam konteks kecerdasan buatan? Cabang di sini dari semuanya cabang ya, cabang dari machine learning ya kalau deep learning itu. Kedalaman yang dangkal, jumlah parameter yang sedikit, atau dia menggunakan jaringan saraf yang berlapis-lapis, atau tanpa parameter, atau malah tidak pakai data ini. Silahkan dicari di materi deep learning di konteks kecerdasan buatan. Berikutnya di sini ada klasifikasi sama regresi. Perbedaan utamanya apa? Klasifikasi dan regresi. Mulai dari perbedaan nilai, perbedaan kelas, pengelompokan atau teknik. Ya, nanti bisa dicari kapan menggunakan klasifikasi, kapan menggunakan regresi. Akan dilihat kembali ya, memprediksi apa dia, memprediksi atau mengelompokkan atau dia teknik. Berikutnya,
Di sini bias variance trade-off. Ya, ini tadi kalau teman-teman memperhatikan di video sebelumnya ini sudah ada ya. Bias variance trade-off. Jelas ini adalah keseimbangan ya karena ada kata variance di sana. Jadi teman-teman tinggal lihat apa maksudnya, apakah itu terkait kerumitan ya saat terlalu banyak atau pada saat digunakan atau pada saat kita menentukan ya algoritma mana yang paling sesuai dengan metodenya tentu saja atau ukuran serta kira-kira ini akurasinya sampai seberapa. Kemudian recall dan precision artinya pemanggilan kembali keakuratan dari model klasifikasi. Yang mana? Yang jelas variance pasti keseimbangan. Jadi tinggal dilihat yang mana bias dan trade-off-nya. Berikutnya kita ke apa fungsi activation function dalam jaringan saraf. Apa fungsi dari activation function dalam jaringan saraf ya? Nah, jadi di sini itu fungsi aktivasi kalau di kecerdasan buatan apakah dia mengubah output ataukah dia menyimpan parameter atau dia melakukan proses ya dan menghitung gradien atau dia menghitung jumlah lapisan. Biasanya fungsi aktivasi ya mau dibuat seperti apa. Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan backpropagasi dalam jaringan saraf? Nah, dalam jaringan saraf yaitu proses penyebaran informasi, pengujian model, perhitungan gradien, pengurangan dimensi, atau pembelajaran. Nah, backpropagation ya. Yang mana nih untuk backpropagation-nya di jaringan saraf? Dia mau dibuat seperti apa? Nah, berikutnya di sini kalau kita melihat di video pembelajaran atau di materi pembelajaran ya. Jadi ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam penyelesaian teknik pencarian atau pelacakan gitu ya. Jadi ada beberapa langkah. Nah, di sini teman-teman diharapkan untuk tetap bisa mengingat langkah tahapan itu apa. Jadi yang ditanyakan di sini adalah langkah ketiga di dalam menyelesaikan teknik pencarian atau pelacakan. Jadi ini ada di bagian materi terkait searching atau pencarian atau pelacakan ya. Di sini ada beberapa, teman-teman bisa pilih yang langkah ketiga yang mana. Coba diingat-ingat lagi teknik pencarian itu ada berapa? Ada 5 dan 6 atau 7 begitu ya. Kemudian teknik pencarian atau pelacakan yang di nomor 3 itu yang mana? Berikutnya di sini kita ke langkah keempat. Nah, di sini kalau tadi langkah ketiga, lalu langkah keempatnya apa? Langkah keempat dalam menyelesaikan. Nah, ini yang mana? Berikutnya itu adalah di sini. Teman-teman tentu semoga masih ingat ya proses untuk menerapkan aturan. Nah, ini ada di bagian rule ya pada saat kita belajar terkait kita menyeberangkan petani, kemudian serigala, gitu ya. Kemudian kita memindahkan air dalam ember. Contoh soal yang itu, nah itu proses menerapkan aturan yang harus dibuat itu apa saja. Di sini ada kondisi awal, kondisi akhir, kemudian aturan-aturan, kemudian solusinya seperti apa. Nah, tapi proses menetapkan aturannya itu disebut apa? Berikutnya, kita ke struktur pohon. Nah, di struktur pohon ini ada di bagian searching atau pelacakan atau penelusuran ya.
kalau dia menggambarkan keadaan secara hierarkis. Itu sebagai apa? Di sini ada struktur, ada pelacakan ya, pohon pelacakan, ada node-nya, ada arc-nya, ada rule-nya, teman-teman. Yang mana yang menggambarkan secara hierarkis atau terstruktur. Berikutnya di sini node yang terletak atau yang terletak di level 0 itu berupa apa? Atau dinamakan apa? Apakah orang tua, anak, akar, tujuan, atau daun. Nanti dilihat lagi node-nya ya. Kemudian di situ yang paling atas, ya levelnya yang paling atas itu berarti kalau level 0 itu dinamakan apa? Kemudian di sini kemampuan kecerdasan buatan di dalam menarik kesimpulan. Nah, ini dinamakan apa? Berikutnya di sini kita punya lagi contoh latihan soal kemampuan kecerdasan buatan yang berusaha untuk menjelaskan objek. Nanti hubungannya apakah itu logika atau komputasional? Itu dia disebut apa? Apakah dia pencocokan pola, ataukah dia terstruktur, atau dia berasal logika, atau penelusuran, atau penarikan kesimpulan. Nah, itu yang mana? Kemampuan kecerdasan buatan yang mana? Berikutnya kita ke di sini ada teknik pencarian atau searching yang biasa kita gunakan di sebuah game. Itu lebih cocok yang mana? Apakah pencarian melebar? Apakah pencarian yang menggunakan informasi awal? Ataukah pencarian mendalam? Atau pencarian terbaik? Atau pencarian yang menggunakan biaya? Yang mana yang paling cocok untuk kalau kita membuat game? Berikutnya yaitu adalah di sini ini sistem taktil. Ini sistem taktil sebenarnya kayaknya ada juga sih contohnya di itu. Merupakan bagian dari apa? Tugas yang seperti apa? Tugas sehari-hari, tugas formal, atau bahasa alami, atau sensor, atau permainan? Sistem taktil ya. Berikutnya, nih bahasa pemrograman yang paling dikaitkan dengan kecerdasan buatan. Yang paling pertama ya, bukan yang sekarang. Bahasa pemrograman yang paling pertama dikaitkan dengan kecerdasan buatan. Itu yang mana? Kemudian di sini metodologi untuk evolutionary computing. Ini yang mana? Apakah terkait penelusuran, ataukah algoritma genetika, atau sistem fuzzy, atau jaringan saraf, atau merupakan PC komputer? Ya, evolutionary computing. Berikutnya, soal berikutnya yaitu terkait ini kecerdasan buatan merupakan pendapat dari siapa? Jadi ada penelitian, ada aplikasi, ada instruksi. Nah, ini bisa dilihat di materi pembelajaran kita yang pertama. Ya, terkait konsep kecerdasan buatan ini tentang atau pendapat dari siapa. Berikutnya, di sini ada menginterpretasikan gambar atau objek melalui komputer, aplikasi di bidang apa? Jadi kita menjelaskan ya gambar itu apa, objek itu bagaimana, tapi melalui komputer. Dengan aplikasinya di bidang apa? Turing, pemrosesan gambar, atau pengenalan saja, atau di PC komputer, atau lebih cocok menggunakan sensor. Nah, ini nanti bisa dilihat cocoknya menggunakan apa. Kemudian di sini ada kamus
digital komputer. Kamus digital komputer itu aplikasi di bidang apa? Online, ya, atau pemrosesan image, atau gambar, atau computer vision, atau ICAI. Kemudian di sini membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, itu menurut siapa, teman-teman? Bisa juga dilihat ya. Ya, menurut siapa di sini. Kemudian ada lagi, kita lanjut ke latihan berikutnya. Contoh ekspertas atau tugas-tugas kepakaran yang menggunakan kecerdasan buatan itu yang mana? Kalau yang ini sepertinya teman-teman udah tahu ya. Tugas yang memerlukan kepakaran, teman-teman ya, kata kuncinya ya. Bukan contoh kecerdasan buatan yang sangat sangat modern, bukan, tapi contoh kepakaran yang memerlukan kecerdasan buatan. Jadi perlu pakar untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Apakah di bidang robotika, atau medis, atau jaringan saraf, atau game, atau kalau kita membuat sistem informasi. Berikutnya pemrosesan bilangan atau angka. Itu masuk di mana ya? Apakah di simbolik, numerik, algoritmik, heuristik, atau reasoning? Yang mana ini? Kalau kita berdasarkan angka. Berikutnya kita ke proses mengamati kegiatan internal dan eksternal. Itu termasuk apa? Di sini sepertinya juga sudah jelas ya yang mana ya. Mengamati kegiatan yang di dalam maupun yang di luar, kalau di kecerdasan buatan dia disebut apa? Berikutnya di sini proses pemberian perintah. Teman-teman yang diperhatikan di sini adalah komputernya konvensional. Proses pemberian perintah pada komputer, tapi yang konvensional, teman-teman, disebut apa? Kalau di kecerdasan buatan kan dia retrieve ya. Kalau konvensional apa? Berikutnya, nah ini ciri dari intelligence agent atau agen cerdas. Dia punya apa, teman-teman? Ya, nanti kalau lupa boleh dilihat kembali di materi kita yang pertama ya. Perlu apa nih? Berikutnya, kecerdasan alami itu sangat sulit diproduksi, teman-teman. Atau direproduksi, maaf. Kecerdasan alami itu sangat sulit direproduksi atau dibuat ulang atau diproduksi kembali. Itu merupakan ciri dari apa? Berikutnya, teman-teman, apabila pada program konvensional, apabila pada program konvensional berisi informasi, maka isi kecerdasan isinya apa? Oke, semoga masih ingat ya. Ini juga masih di materi pertama kita. Kalau ke program konvensional, isinya itu adalah informasi. Kalau di kecerdasan buatan, isinya apa? Berikutnya, konsep simbolik dan data. Konsep simbolik dan data merupakan perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami itu dalam hal apa, teman-teman? Yang satunya simbolik, sementara satu ngisinya data. Kayaknya konsep simbolik itu kecerdasan alami. Kalau data itu di kecerdasan buatan. Perbedaan dari sisi apa, teman-teman? Kemudian kita lanjut latihan soalnya. Ketersediaan informasi merupakan kecerdasan buatan, merupakan perbedaan kecerdasan buatan dalam hal apa? Ketersediaan informasi dalam apa? Ada yang informasinya tetap tidak berubah-ubah, ada yang informasinya nanti berubah sesuai dengan si sumber. Nah, itu konsepnya kan ketersediaan informasi ya. Dia perbedaannya dalam hal apa? Berikutnya teman-teman, ini adalah keterkaitan kontrol dengan pengetahuan, merupakan perbedaan kecerdasan buatan. Ada pengawasan di sini. Dia bedanya dalam hal apa, teman-teman? Ini masih tetap di materi pertama kita, nanti bisa dibaca kembali. Berikutnya, bagaimana sifat masukan di kecerdasan buatan? Inputannya gimana? Kalau di kecerdasan alami harus lengkap apa tidak lengkap? Atau harus banyak? Harus ready, harus berdasarkan data. Nah, kalau di kecerdasan buatan bagaimana sifatnya?
Berikutnya di sini bagaimana struktur yang ada di kecerdasan buatan. Nah, teman-teman masih ingat ya? Boleh terpisah tidak, boleh tidak lengkap tidak, apa harus terintegrasi. Atau dia diisi dengan sistem yang harus terintegrasi terdatabase dulu gitu. Jadi satu baru bisa. Dilihat lagi struktur kecerdasan buatan yang diolah, strukturnya harus seperti apa. Kemudian nih teman-teman, bagaimana outputnya kalau di konvensional, yang konvensional ya. Jadi minta tolong lebih teliti. Bagaimana sifat keluaran yang ada di program konvensional? Apakah dia terpisah? Apakah dia kualitatif? Apakah dia terintegrasi, terdokumentasi, atau kuantitatif? Teman-teman, kalau kualitatif artinya perlu deskripsi penjelasan, tapi kalau kuantitatif dia bentuknya angka. Dia seperti itu atau bukan? Berikutnya, nah kalau tadi program konvensional, teman-teman di sini kalau kecerdasan buatan gimana? Jadi pasti perbedaan ya kalau kecerdasan alami seperti apa atau konvensional seperti apa, maka kecerdasan buatan itu kebalikannya. Saya kira teman-teman bisa menjawab yang ini. Kemudian kita lihat ini ada yang namanya SMS, teman-teman. SMS ya. Short Message Service, teman-teman, bukan WhatsApp ya. Yang dimaksud di sini adalah SMS. Itu tapi SMS-nya dapat didengar. Merupakan aplikasi di bidang apa? SMS yang dapat didengar. Kalau di kita itu namanya voice note ya. Nah, itu. Kita aplikasinya di bidang apa itu, teman-teman? Berikutnya, latihan soal berikutnya yaitu optik, teman-teman, di mesin cuci. Jadi kalau punya mesin cuci, itu ada optiknya, teman-teman, itu aplikasi di bidang apa? Berikutnya di sini sistem yang memiliki keahlian. Tadi, sorry nih kecepatan. Tadi, sistem yang memiliki keahlian, ini. Nah, ini. Memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu. Itu disebut apa, teman-teman? Apakah computer vision, subcomputing, specific skill, image process, atau di kamus online ya teman-teman bisa lihat apa. Berikutnya kita di pertanyaan berikutnya nih. Sistem yang mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja. Bisa adaptif ya dengan lingkungannya disebut apa? Berikutnya teman-teman metodologi untuk mengakomodasi ketidakterpatan atau uncertainty factor. Biasanya ini samar ya. Dari awal tuh saya sudah dijelasin terkait logika-logika samar, jadi ini insya Allah lebih bisa dijawab. Kemudian berikutnya ini adalah metodologi untuk pembelajaran. Nah, metodologi untuk pembelajaran itu disebut apa? Apakah dia suatu kemungkinan atau dia harus optimal atau samar atau jaringan saraf atau PC komputer. Nah, berikutnya ini teman-teman. Ini juga ada kayaknya di dia. Kecerdasan buatan itu merupakan sebuah pembelajaran tentang bagaimana komputer bisa melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang pada saat ini tuh dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ya, itu menurut pendapat siapa teman-teman? Ada Simon, ada Rich, ada Britannica, ada Turing, ada Hobbes. Yang mana? Berikutnya ini ada lagi, tapi terkait penjelasan. Kecerdasan buatan itu merupakan cabang dari ilmu komputer. Tapi di sini menggunakan simbol-simbol dari bilangan. Kemudian kita proses informasinya berdasarkan metode heuristik. Berdasarkan sejumlah aturan. Itu pendapat dari siapa? Berikutnya kita ke ini. Nah, dari perspektif apa kecerdasan buatan itu bisa fokus pada pencapaian tujuan? Perspektif apa, teman-teman?
Pokoknya kalau kecerdasan buatan itu fokus pada pencapaian tujuan sampai menghasilkan solusi yang optimal. Tapi kalau kecerdasan alami kan kadang-kadang bisa tidak fokus ya, karena misalnya ada pengaruh lingkungan. Tapi kalau kecerdasan buatan biasanya dia fokus. Nah, itu dari perspektif apa dia melihatnya? Berikutnya di sini, dari perspektif apa kecerdasan buatan jarang mengarah langsung ke solusi. Ini juga. Jadi perbedaannya antara kecerdasan konvensional sama kecerdasan buatan seperti ini, mana yang membedakan, kemudian ini dari perspektif apa. Ini sistem pakar, contoh dari kecerdasan buatan itu teman-teman ya, salah satu contohnya adalah sistem pakar. Sistem pakar itu bisa dijalankan pada mainframe ya, atau kerangka utama itu. Jadi dia bentuknya berupa apa, kadang-kadang terhubung atau saling terintegrasi atau tergabung ya, gabungan, atau dia sendiri atau tidak tidak ada kaitan dengan yang lain karena dia mainframe. Berikutnya di sini masih membahas tentang sistem pakar. Kalau analisis data radar pesawat itu merupakan bentuk dari apa? Ini bagian dari sistem pakar ya, analisis data radar pesawat. Kemudian di sini orang yang menjadikan sistem pakar sebagai konsultan. Jadi kalau di kecerdasan konvensional kan biasanya atas nama individu ya. Tetapi orang yang menjadikan sistem pakar sebagai konsultan untuk memberikan solusi kepada mereka itu disebut apa? Apakah pakar, perekayasa pengetahuan, pengguna awam, orang yang ingin belajar atau user, atau si knowledge knowledge engineer ya. Jadi kalau sistem pakar ini sendiri merupakan bagian dari kecerdasan buatan, tapi kalau sistem pakar itu sistem yang mengadopsi kemampuan pakar di dalam suatu skill atau keahlian tertentu, jadi dia bisa punya kemampuan ya, seperti seorang pakar gitu. Misalnya sistem pakar di bidang medis ya berarti dokter. Nah, si sistem inilah yang nanti kalau masih memerlukan inputan manusia, maka dia disebut sistem pakar. Tapi kalau dia sudah bisa automated atau secara otomatis, maka dia disebut sebagai kecerdasan buatan. Jadi kalau masih di sistem pakar, kita masih perlu orang atau ahlinya supaya bisa memberikan solusi terhadap suatu masalah tertentu. Nah, disebut apa? Pakar, perekayasa pengetahuan, pengguna awam, orang yang ingin belajar, atau pembuat sistem pakar. Nah, di sini orang yang menjadikan sistem pakar sebagai instruktur, bukan instrukturnya ya. Orang yang menjadikan pakar sebagai, atau orang yang menjadikan sistem pakar sebagai instruktur itu apa? Apakah pakar? Atau dia orang yang membuat sistemnya, atau orang yang menggunakan sistemnya, atau yang dia ingin belajar, atau malah dia yang membuat. Oke, demikian untuk latihan soal kecerdasan buatan. Nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.